Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Bang, untuk pemula nih, lebih baik pakai LC atau TT? Yang lebih aman yang mana? Pakai letter of credit atau telegraphic transfer? Gitu ya, untuk pemula. Sudah hampir 2 minggu nih kita nggak bikin video ya. Karena ya namanya juga orang dagang, ada kesibukan lain. Jadi untuk transaksi sebetulnya mau itu LC, letter of credit atau TT ya, atau telegraphic transfer, sebetulnya kedua-duanya ya boleh-boleh aja gitu ya. Selagi bayarnya ada, bayarnya valid, terus transaksinya bener, ya semuanya enak-enak aja gitu ya. Cuma mungkin yang harus jadi pertimbangan juga kesiapan kita ya sebagai eksportir. Karena mungkin di beberapa hal pembayaran atau beda pembayaran kan beda ya skemanya, dan nantinya akan seperti apa itu beda. Contohnya begini, mungkin untuk LC ya, letter of credit kan biasanya pada umumnya akan bisa dicairkan setelah barang dan juga dokumen dikirimkan gitu ya. Otomatis sebelum itu dilakukan, jadi sebelum barang itu dikirim, otomatis kita harus handle biaya-biaya yang lain. Contohnya biaya DP ke supplier atau pembelian barang ke supplier, karena biasanya supplier ada yang mau beli putus dan lain sebagainya, macam-macam ya, namanya juga supplier gitu ya, macam-macam. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Kita mampu nggak sebagai eksportir buat dapetin akses pembiayaan ke perbankan, ke LPI dan lain sebagainya gitu, atau pinjam ke teman, ke keluarga, atau mungkin kalau secara ekonomi kalian sudah mapan ya, secara ekonomi kita sudah sudah sanggup gitu untuk menghandle satu transaksi, itu nggak masalah juga, pakai LC aja, lebih aman juga gitu ya. Nah, tapi untuk pertimbangan yang lain, kalau teman-teman belum punya modal gitu ya, terus akses ke perbankan takut belum dipercaya karena perusahaannya baru, transaksinya belum ada, mungkin teman-teman bisa pakai pembayaran yang yang full payment di depan atau pakai DP gitu ya. Biasanya itu tuh cenderung ke telegraphic transfer atau TT ya biasanya teman-teman. Jadi dalam TT itu ya sebetulnya ada juga yang bisa mereka minta bayar di tempat kayak COD gitu ya. Jadi mereka transfer setelah barang sampai di pelabuhan mereka. Tapi pada umumnya kebanyakan yang saya juga sering lakukan adalah biasanya pakai sistem DP dulu. Jadi DP itu ada yang 50%, ada yang 30%, ada yang 60% gitu ya, macam-macam teman-teman. Dan itu biasanya banyak sekali dilakukan oleh para eksportir, karena memang untuk awal-awal ya, kalau kita secara keuangan belum cukup mumpuni ya untuk menghandle satu transaksi, ya paling solusinya ya minta ke bayar dulu. Kalau beruntung mungkin bisa full payment di awal gitu, tapi jarang sekali terjadi gitu. Biasanya yang sering banget sih yang biasanya para eksportir pakai ya DP dulu gitu, bisa 50%, dan itu bisa diterapkan dengan sistem pembayaran TT. Jadi teman-teman, kalau ada buyer minta LC, kalau teman-teman sanggup untuk menghandle pembiayaannya, bisa dapat akses permodalan dan lain sebagainya, ya silakan teman-teman pakai LC. Tapi kalau dirasa belum sanggup nih gitu ya, belum mampu nih, ya udah coba aja pakai TT gitu. Arahin kalau bayarnya mau LC, ya coba negosiasi, intinya komunikasi yang baik biar dia mau mau melakukan pembayarannya dengan TT, atau bisa advice payment gitu ya, bisa bayar di depan, bahkan bisa full payment gitu. Jadi modal teman-teman tuh udah dibayarin duluan, seperti itu ya. Jadi untuk jenis pembayaran yang dipakai nih untuk pemula, mungkin semuanya oke-oke aja gitu, selagi kita mengukur kemampuan diri kita. Kalau kita memang mampu untuk dapetin akses ke pembiayaan dengan mudah dan lain sebagainya, ya bisa pakai LC. Kalau memang mau lebih simpel, ya silahkan pakai TT gitu ya. Jadi kalau masalah itu sih nanti akan ketemu ya solusinya dengan sendirinya sih, menurut saya bakalan nanti ada lah gitu ya. Yang terpenting adalah buat teman-teman yang sekarang masih berjuang untuk dapetin buyer, ya actionnya lebih lebih ditingkatkan lagi, lebih banyak lagi kita cari buyernya, kemudian ilmu ekspornya juga diperdalam lagi, sama juga saya juga masih terus belajar. Dan itu teman-teman ya untuk sharing kali ini. Setelah hampir 2 minggu kita nggak sharing-sharing lagi nih, karena ya namanya orang dagang. Ada ya, jadi kita lagi ngurusin project buat ke China.
kita lagi desain terus ngurusin beberapa hal, banyak lah pokoknya gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin lab sudah lolos dan kita tinggal masuk ke step-step berikutnya. Jadi ingat teman-teman, transaksi besar itu atau project besar itu nggak ada yang instan gitu, butuh waktu buat dari mulai negosiasi sampai terjadi transaksi itu butuh waktu. Itu pun yang kita alami ya, saya alami dari satu transaksi ke transaksi lain ya waktunya lama gitu, nggak instan, nggak cuma 1-2 hari langsung closing gitu, tapi butuh berbulan-bulan, bahkan ada yang pendekatannya bertahun-tahun gitu ya buat satu buyer aja gitu teman-teman ya. Jadi untuk transaksi LC boleh, titik juga boleh gitu, tergantung kemauan kita, kemampuan kita. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.